Nama saya Ainul Yakin. Saya dari Prodi Psikologi Islam 4B, mata kuliah Psikologi Kognitif. Saya ingin membahas materi mengenai berpikir kreatif. Pada pengertian, menurut bahasa, kreativitas berasal dari kata to create yang artinya membuat. Menurut Suprapto, berpikir kreatif merupakan keterampilan individu dalam menggunakan proses berpikirnya untuk menghasilkan suatu ide yang baru, konstruktif, dan baik berdasarkan konsep-konsep yang rasional, persepsi, dan intuisi individu. Dan menurut Munandar, berpikir kreatif adalah memberikan macam-macam kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan dengan penekanan pada keragaman jumlah dan kesesuaian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif ialah suatu cara ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan mempertimbangkan informasi baru dan menggunakan imajinasinya untuk mengungkapkan kemungkinan jawaban sesuai dengan fakta. Selanjutnya, individu yang memiliki kreativitas tinggi. Menurut Sternberg, seseorang yang kreatif adalah seorang yang dapat berpikir secara sintesis, artinya dapat melihat hubungan-hubungan di mana orang lain tidak mampu melihatnya, yang mempunyai kemampuan untuk menganalisis ide-idenya sendiri serta mengevaluasi nilai ataupun kualitas karya pribadinya, mampu menerjemahkan teori dan hal-hal yang abstrak ke dalam ide-ide praktis, sehingga individu mampu meyakinkan orang lain mengenai ide-ide yang akan dikerjakannya. Selanjutnya, pada berpikir kreatif yang membutuhkan ketekunan, disiplin diri, dan perhatian penuh meliputi aktivitas mental, yaitu seperti mengajukan pertanyaan, mempertimbangkan informasi baru dan ide yang tidak lazim dengan pikiran terbuka, membangun keterkaitan khususnya di antara hal-hal yang berbeda, menghubung-hubungkan berbagai hal dengan bebas, dan menerapkan imajinasi pada setiap situasi untuk menghasilkan hal baru dan berbeda. Kemudian, proses kreatif menurut Deported dan Mike Hernaki yaitu 1. Persiapan, mendefinisikan masalah, tujuan atau tantangan. Kedua, inkubasi, yaitu mencerna fakta-fakta dan mengolahnya dalam pikiran. Ketiga, iluminasi, yaitu mendesak ke permukaan gagasan-gagasan bermunculan. Keempat, verifikasi, yaitu memastikan apakah solusi itu benar-benar memecahkan masalah. Kelima, aplikasi, yaitu mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti solusi tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri berpikir kreatif menurut dari Munandar, yaitu 1. Keterampilan berpikir lancar. Kedua, keterampilan berpikir luas atau fleksibel. Ketiga, keterampilan berpikir orisinal. Keempat, keterampilan memperinci atau mengelaborasi. Kelima, keterampilan menilai, yaitu mengevaluasi. 6. Memiliki rasa ingin tahu. Ketujuh, bersifat imajinatif. 8. Merasa tertantang oleh kemajemukan. Selanjutnya, kendala yang menghambat kreativitas, yaitu 1. Negatif pada individu dan tim, yaitu fokus pada aspek negatif dari suatu masalah daripada mencari peluang untuk menemukan solusi. Kedua, takut akan kegagalan, yaitu sebuah rasa takut akan kegagalan dan takut tampil bodoh di hadapan orang lain. Ketiga, kurangnya waktu berpikir yang berkualitas dan pengalaman yang menarik, yaitu stres, dapat mempersulit untuk dapat berpikir objektif dan menghambat proses berpikir yang alami. Keempat, banyaknya aturan dan peraturan, kurangnya kebebasan untuk berkembang, yaitu contohnya terlalu banyak peraturan dapat mendorong kemalasan seseorang. Seseorang perlu kebebasan untuk dapat berpikir kreatif dan mengembangkan kreativitasnya.
Kelima, membuat asumsi yang belum tentu benar, yakni kegagalan dalam mengidentifikasi asumsi yang Anda buat akan menghambat proses berkembangnya ide baru. Jadi, tidak seharusnya kita terlalu banyak berasumsi, karena asumsi tersebut belum tentu benar. Keenam, terlalu banyak logika, yakni terlalu banyak menggunakan logika di luar imajinasi, intuisi, dan sintesis dari proses berpikir. Ketujuh, berpikir tidak kreatif, yakni rintangan yang terbesar adalah ketika Anda berpikir bahwa Anda tidak kreatif. Demikian, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi berpikir kreatif.